Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar bersama dan tetap semangat. Hari ini kita akan belajar tentang kalimat utama, kalimat penjelas, gagasan pokok, dan gagasan pendukung. Kita mulai dari kalimat utama. Kalimat utama adalah kalimat yang berisi pokok pikiran atau ide pokok yang dijadikan dasar untuk mengembangkan suatu paragraf. Nah, kalimat utama ini biasanya terletak pada awal, akhir, tengah, atau bisa juga muncul bersamaan di awal dan di akhir sebuah paragraf. Selanjutnya yaitu kalimat penjelas. Kalimat penjelas ini adalah uraian mengenai kalimat yang berisi penjelasan atau rincian dari kalimat utama dalam sebuah paragraf. Sehingga kalimat tersebut harus menjelaskan secara detail mengenai apa yang sudah menjadi topik. Jadi kalimat penjelas ini adalah isinya uraian atau penjelasan dari kalimat utama. Oke, kita lanjut ke contoh. Untuk lebih mudah memahami, perhatikan contoh berikut. Temi adalah anak yang rajin. Setiap hari, Temi selalu bangun lebih awal untuk membantu ibunya. Temi membantu ibu untuk mencuci piring dan menyapu lantai rumah. Tidak lupa, setiap pagi dan sore, Temi selalu menyiram tanaman yang ada di pekarangan rumah. Temi juga membantu ibu untuk menjaga adik apabila ibu sedang repot. Nah, dari satu buah paragraf ini terdiri dari 5 kalimat. Kalimat yang pertama yaitu Temi adalah anak yang rajin. Kemudian kalimat yang kedua, setiap hari Temi selalu bangun lebih awal untuk membantu ibunya. Kalimat yang ketiga, Temi membantu ibu untuk mencuci piring dan menyapu lantai rumah. Kalimat yang keempat, tidak lupa, setiap pagi dan sore, Temi selalu menyiram tanaman yang ada di pekarangan rumah. Kalimat yang kelima, Temi juga membantu ibu untuk menjaga adik apabila ibu sedang repot. Perhatikan setiap kalimat selalu diakhiri dengan tanda titik. Nah, jadi dari 5 kalimat ini dapat kita pahami bahwa nomor 1 itu adalah kalimat utama, sedangkan kalimat yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu adalah kalimat penjelas. Nah, kenapa? Karena kalimat utamanya ini adalah karena yang nomor 1 ini berisi tentang ide pokok dari sebuah paragraf tersebut. Nah, kemudian kalimat yang kedua, ketiga, keempat, dan kelima ini berisi penjelasan untuk kalimat utama. Kenapa sih Temi dibilang anak yang rajin? Nah, ternyata setiap hari dia bangun pagi buat bantu ibu, cuci piring, nyapu lantai, kemudian nyiram tanaman. Dia juga menjaga adiknya kalau ibunya sedang repot. Nah, ini menjelaskan dia. Jadi, bisa kita simpulkan kalau, sekali lagi, kalimat utama terletak pada kalimat nomor 1, nah sedangkan kalimat penjelasnya ini terdapat di kalimat nomor 2 sampai di kalimat nomor 5. Oke. Baik, kita lanjut ke gagasan pokok. Gagasan pokok ini adalah ide utama atau inti dari sebuah pembahasan dalam paragraf. Nah, ini hanya terdapat satu dalam sebuah paragraf dan terletak pada kalimat utama. Jadi ingat, kalau kalian ingin mencari gagasan pokok dalam sebuah paragraf, maka carilah pada kalimat utama. Sekali lagi, cari gagasan pokok pada kalimat utama. Oke, selanjutnya adalah gagasan pendukung. Gagasan pendukung ini adalah penjelasan atau uraian yang berisi informasi tambahan dari gagasan pokok. Jumlahnya lebih dari 1 dalam sebuah paragraf dan terletak pada kalimat penjelas. Jadi ingat, sekali lagi, kalau kalian mau mencari gagasan pendukung, maka carilah pada kalimat penjelas. Kalau kalimat penjelasnya ada 4, maka gagasan pendukungnya juga ada 4. Perhatikan itu ya. Sekali lagi, cari gagasan pendukung pada kalimat penjelas. Dan sesuaikan jumlahnya. Kalau kalimat penjelasnya ada 4, berarti gagasan pendukungnya juga ada 4. Untuk lebih memahami tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita lanjut ke contoh menggunakan paragraf yang sebelumnya tentang Temi anak yang rajin. Nah, seperti sudah Ibu bahas sebelumnya, paragraf ini terdiri dari 5 kalimat, di mana kalimat utamanya adalah Temi adalah anak yang rajin.
Nah, karena Temi adalah anak yang rajin, ini adalah kalimat utamanya, maka disinilah letak gagasan pokoknya. Nah, gagasan pokoknya adalah Temi anak yang rajin. Nah, sekarang perhatikan kalimat pada kalimat utama dan kalimat pada gagasan pokok, di mana kalimatnya ini memiliki perbedaan yang intinya sama. Jadi kalau seandainya kalimat utamanya Temi adalah anak yang rajin, maka gagasan pokoknya jangan kamu mengulang kalimat yang sama, yaitu Temi adalah anak yang rajin. Buat kalimat yang berbeda, yang merupakan inti dari sebuah paragraf lah. Jadi seperti ini kan gagasan pokoknya Temi anak yang rajin. Kemudian lanjut di kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua ini adalah kalimat penjelas. Setiap hari Tommy selalu bangun lebih awal untuk membantu ibunya. Di mana pada kalimat penjelas inilah terdapat gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukungnya pada kalimat kedua ini adalah Temi bangun lebih awal untuk membantu ibu. Perhatikan, kalimat pada kalimat penjelas dan gagasan pendukung berbeda, tapi intinya sama. Jadi jangan membuat kalimat yang sama ya. Kalimat penjelasnya itu, gagasan pendukung, kalimatnya juga sama dari kalimat penjelas. Kemudian lanjut ke kalimat yang ketiga. Temi membantu ibu untuk mencuci piring dan menyapu lantai rumah. Nah, gagasan pendukungnya adalah Temi mencuci piring dan menyapu. Lanjut ke kalimat yang keempat, tidak lupa setiap pagi dan sore Temi selalu menyiram tanaman yang ada di pekarangan rumah. Nah, dari kalimat ini kita bisa mendapatkan gagasan pendukungnya, yaitu setiap hari Temi menyiram tanaman. Lanjut ke kalimat yang kelima, Temi juga membantu ibu untuk menjaga adik apabila ibu sedang repot. Ini kalimat penjelasnya. Nah, maka gagasan pendukungnya adalah Temi membantu menjaga adik. Nah, itu tadi ya penjelasan dari gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ibu harap kalian semua paham dengan apa yang sudah Ibu sampaikan. Selamat belajar, semoga sukses. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.